Kembali di Kompas Petang, kita masih membahas tentang bagaimana langkah pencegahan agar paham radikal kelompok ISIS tidak masuk ke Indonesia. Kekhawatiran sudah ada di Filipina ketika di Marawi pecah pertempuran antara militer Filipina dengan kelompok atau simpatisan ISIS. Pak Smith, benarkah ISIS saat ini sudah mulai melebarkan sayap ke Asia Tenggara, menjadikan Filipina Selatan sebagai basis baru mereka? Saya menduga keras seperti itu, karena kita tahu bahwa pada saat sekarang ini, itu ibu kota ISIS di Irak, yaitu Mosul, dan ibu kota ISIS di Suriah, yaitu Raqqa, itu sedang terdesak oleh kekuatan-kekuatan militer Irak maupun Amerika Serikat sekutu. Nah, sangat mungkin serangan yang terjadi di Marawi ini merupakan upaya dari ISIS untuk memindahkan sarang mereka dari sana ke Asia Tenggara. Dan ini kita harus menjaga karena ada kemungkinan jihadis Indonesia itu yang pulang dari luar negeri, dia nggak langsung ke Indonesia tapi dia ke Mindanao. Karena kita tahu bahwa sudah ada orang jihadis Indonesia yang tewas di dalam serangan Marawi itu. Nah, kita harus antisipasi itu karena kita tahu bahwa misalnya di Mesir itu kan ada ISIS provinsi Sinai. Ada itu. Kemudian di Afghanistan, ISIS Khurasan. Itu ISIS yang dibangun di Afghanistan Utara. Dan ini mau dijadikan ISIS Asia Tenggara. Itu Kenapa berpusat. Asia Tenggara? Asia Tenggara ini kan mayoritas kan berpenduduk Muslim. Dan banyak sekali, bukan cuma Indonesia, tapi orang-orang Malaysia juga. Dan bahkan ada dari Singapura yang ikut bertempur di Irak dan Suriah, sehingga kepulangan mereka ke tanah air nanti tentu saja mereka cari aman. Dan Filipina di Mindanao khususnya menyediakan surga bagi atau basis mereka di Asia Tenggara nanti mereka pulang. Nah itu harus ada kerjasama pemerintah Indonesia dengan Filipina yang lebih intensif. Kerjasama yang intensif agar tidak ada penyusup atau paham yang masuk ke Indonesia. Tapi tantangannya Pak Kiki, Indonesia ini luas dengan pulau-pulau kecil yang luar biasa banyak. Ada celah kalau tadi Pak Smith mengatakan karena bisa keluar masuk orang-orang menuju di Indonesia, terutama melalui pulau-pulau terluar. Apa yang harus dilakukan oleh pihak TNI? Pertama, saya kira sangat penting dalam kasus Mindanao ini itu membuka kerjasama operasional, bukan hanya kerjasama exercise gitu kan. Paling tidak 3 negara ini kita Filipina, Malaysia gitu kan. Kerjasama ini sudah pernah ada ketika ada warga negara Indonesia yang ditawan oleh Abu Sayyaf di Filipina. Insidental gitu kan. Tapi kita kan tidak bisa masuk ke perairan Filipina gitu kan. Ini Filipina. Nah, barangkali ke depan perlu ada semacam interoperability gitu dari ketiga negara, angkatan bersenjata ketiga negara ini. Nah, karena nggak bisa sendiri-sendiri saya kira. Memang pantainya sekian luas. Anda melihat sudah adakah kerjasama ini sekarang? Harusnya sudah menuju ke sana, tapi saya kira masih dalam penjajakan gitu kan. Dan yang kedua, TNI sebenarnya memiliki konsep pembinaan teritorial gitu kan. Nah, ini adalah pencegahan. Nah, lebih ke pencegahan daripada penindakan gitu kan. Nah, karena tadi dikatakan kan ini sudah masuk ke Asia Tenggara. Jangan lupa BNPT mengatakan bahwa ada 500 lebih yang berangkat ke Irak dan Syria. Sudah ada yang meninggal di sana dan ada yang kembali. Kalau menurut data BNPT 200-an yang kembali itu. Nah, yang kembali itu ada yang terlacak, ada yang tidak. Jadi sangat penting untuk di sini melibatkan Komando Teritorial TNI Angkatan Darat dalam rangka pencegahan itu. Melihat kondisi yang ada di Marawi saat ini, melihat potensi-potensi orang yang masuk ke Indonesia karena ada pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni atau tidak berpenghuni, menurut Pak Kiki saat ini perlu TNI untuk menurunkan pasukan? Ya sangat perlu, tapi sekali lagi bentuknya adalah patroli bersama antara ketiga negara ini. Tidak bisa kita hanya patroli di perairan kita, terus Filipina di perairan ini harus ada. Menko Polhukam juga sudah menyatakan akan memperkuat perbatasan. Seberapa besar menurut Pak Kiki perlunya pasukan TNI di perbatasan Indonesia? Sangat perlu, tapi sekali lagi bahwa kalau melihat itu barangkali 2-3 brigade aja nggak cukup.
Nah di sini pentingnya kita melibatkan masyarakat dan melibatkan juga komando teritorial tadi. Kalau hanya TNI saja, hanya polisi saja bersama-sama TNI nggak cukup kuat, nggak dalam rangka memantau itu. Jadi harus ada pelibatan masyarakat. Konsep operasi pembinaan teritorial adalah bagaimana mengajak masyarakat itu bersama-sama mewaspadai itu gitu kan. Ya. Masyarakat mungkin bertanya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan TNI Polri, mungkin ada komunikasi atau ada belum ada sosialisasi soal ini. Ya. Masyarakat matanya lebih banyak kan. Itu teroris-teroris biasanya yang apa? Ada yang 2 bulan, 3 bulan dia sudah mondok, sudah apa namanya, sudah ada tempat kos-kosan di situ. Nah, ada orang baru seperti itu, masyarakat pasti lebih dulu tahu gitu kan. Ada sesuatu kejadian yang aneh di satu kelompok kampung, pasti masyarakat lebih dulu tahu. Nah, di sini perlunya barangkali sistem pelaporan cepat. Itu ada sebenarnya di dalam konsep pembinaan teritorial itu. Tidak ragu untuk melaporkan ya? Tidak ragu untuk melaporkan baik ke polisi atau ke TNI gitu kan. Oke Pak Smith, untuk menangani teror hingga ke akar ini kan sebenarnya bukan hanya penangkapan, tapi juga ada cegah tangkal, kemudian ada deradikalisasi yang efektif. Seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan cegah tangkal dan deradikalisasi ini? Saya berharap pemerintah Indonesia ini bagaimana caranya bisa masuk ikut dalam penanganan, sebab di Filipina Selatan itu kaum muslim yang miskin dan terkena berbagai penyakit sosial itu besar, sehingga munculnya Abu Sayyaf. Ini yang menyerang Marawi itu ada 10 kelompok. 10 kelompok di Marawi? Iya, mereka bergabung bersatu untuk menyerang Marawi itu. Nah ini menjadi lahan yang subur bagi munculnya aksi-aksi kekerasan dari orang-orang Muslim di sana yang terisolasi, kemudian miskin dan terdeprivisasi dari politik. Itu menyebabkan mereka mengambil langkah-langkah yang sehingga perlu juga mungkin lembaga-lembaga keagamaan kita yang berwibawa seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu bisa bekerja sama dengan itu. Yang berontak di sana itu bukan seluruh rakyat, karena rakyat di sana mayoritas juga kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh para teroris ini. Nah, ada tokoh-tokoh agama di sana yang bisa didekati dan mereka punya pengaruh gitu. Baik. Nah itu saya belum dengar gitu ada kerjasama langsung antara lembaga keagamaan atau tokoh-tokoh agama yang bisa bekerja sama dengan Filipina. Dan masyarakat dan Filipina, Iya, karena itu salah satu cara untuk melakukan pemahaman agama juga ya. Ini yang menjadi tanggung jawab dari organisasi masyarakat di Indonesia ya. Dan kebetulan mereka kan melihat kita sebagai kiblat juga kan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan mereka bangga gitu sama aliran dengan kita. Mudah untuk kita melakukan pencerahan terhadap mereka. Terakhir untuk Pak Kiki, masyarakat, pemerintah bekerja sama seperti apa yang nantinya bisa mendukung bersama-sama untuk menanggulangi atau mencegah ada paham terorisme masuk ke Indonesia. Tadi sudah dijelaskan 4 langkah, tapi secara spesifik singkat saja Pak Kiki. Ya, deradikalisasi itu tadi penting gitu kan, dan dalam hal deradikalisasi ini 2 organisasi keagamaan kita, NU dan Muhammadiyah, itu perlu segera mengkonsolidasikan diri untuk bisa mengambil langkah-langkah deradikalisasi seperti apa gitu kan. Karena 2 organisasi ini yang terlibat di dalam pendirian negara ini. Dari sejak 1908, 1928 gitu kan, dia harus segera mengkonsolidasikan diri. Nah, sekarang kelihatannya saya belum melihat itu 2 organisasi ini mungkin ada, tapi tidak terorganisasi dengan baik. Kita tunggu nanti karena di Filipina sudah ada peristiwa seperti itu menjadi kewaspadaan bagi kita. Terima kasih Pak Kiki dan juga terima kasih Pak Smith Anhalder telah bergabung di Kompas Petang hari ini.